Ini adalah Naruto. Hah? Nama asli Sanji awalnya adalah Naruto. Ternyata gara-gara alisnya yang muter kayak kue ikan, Naruto, Sanji jadi hampir punya nama yang sama. Tapi sebelum Sanji muncul di manga, nama Naruto udah dipakai duluan. Pencipta One Piece, Eiichiro Oda, memutuskan untuk mengganti nama koki bajak laut tersebut. Sebenarnya kalau Oda stuck namain Sanji itu Naruto, pencipta Naruto, Masashi Kishimoto bakal ngasih nama ninja ini Naruto dengan nama lain yang berhubungan dengan ramen, seperti Menma yang kalau kalian ingat Uzumaki Naruto di universe lain dari film Naruto yang ke-9 Road to Ninja. Tapi walaupun Kishimoto bilang dia bakal baik-baik aja kalau Oda tetap pakai nama Naruto, apakah Oda bakal punya perasaan gak enak terhadap Kishimoto? Faktanya Oda dan Kishimoto sebenarnya bersahabat dan saling mendukung, sambil tetap menjadi rival tentunya. Ketika One Piece dan Naruto tampil di Shonen Jump mingguan, kedua seniman manga tersebut akan saling mempengaruhi, saling mengirim pesan, dan mendorong satu sama lain untuk bekerja lebih keras. Misalnya, Oda terkesan dengan teknik kamuflase Kishimoto. Jadi dia menggunakannya sebagai inspirasi untuk kekuatan buah iblis yang dimiliki Absalom di One Piece. Kemudian serangan Giant Pistol Luffy yang juga mirip dengan serangan Choji. Dan Oda sendiri bahkan yang bilang pada Kishimoto kalau dia meniru gayanya. Tapi itu bukan hanya satu sisi. Karya Kishimoto sendiri juga dipengaruhi oleh One Piece meskipun dengan cara yang berbeda dari karyanya Oda. Sedangkan Oda kadang meniru Kishimoto. Kishimoto secara sadar mencoba membedakan karyanya dari One Piece. Misalnya, lingkungan One Piece yang selalu berubah karena Luffy dan kru topi jerami nggak punya markas selain kapalnya. Jadi Kishimoto membuat Naruto bakal selalu kembali ke desanya untuk menjaga pengaturan dunianya lebih konstan dan familiar. Alih-alih mengumpulkan teman dan memperkenalkan seiring berjalannya cerita seperti yang dilakukan Luffy di One Piece, Kishimoto memutuskan untuk memperkenalkan semua teman Naruto dan karakter lainnya langsung dari awal. Semua ini mungkin kedengarannya cuma perubahan kecil, tapi sebenarnya membawa perbedaan besar yang bikin masing-masing cerita punya keunikan tersendiri. Jadi sekarang kita tahu gimana mereka dipengaruhi secara berbeda. Tapi apa kemiripannya? Kishimoto dan Oda keduanya adalah penggemar berat Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball, dan mereka berdua berusaha untuk menjaga cerita dan gaya mereka berbeda dari cerita Toriyama. Mereka juga menyebut diri mereka fosil karena mereka merasa menjadi bagian dari generasi terakhir yang menggunakan teknik atau metode menggambar manual dan menjauh dari ilustrasi komputer. Mereka berdua selalu merasa cemas kalau udah terlalu lama jauh dari meja kerjanya. Ketika Naruto berakhir, Oda menyuruh Kishimoto untuk santai saja sebentar dan menggambar salah satu cover art dengan Nami dalam gaun bermotif desa Konoha bersama dengan kru topi jerami lainnya di toko ramen dengan menu yang berbunyi Naruto, terima kasih atas kerja kerasnya. Dan sebagai bentuk rasa hormat, di bab terakhir Naruto, Kishimoto meminta Boruto melukis Luffy, Jolly Roger di batu Hokage. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersaing satu sama lain untuk menciptakan manga shonen terbaik, Oda dan Kishimoto nggak hanya menjadi rival tapi juga teman baik. Mereka juga berbicara tentang betapa mereka menikmati seni dan cerita satu sama lain. Dan mereka juga merasa beruntung menerbitkan karyanya di masa yang sama. Oda pernah memberitahu karakter favoritnya di Naruto, dan salah satunya adalah anak laki-laki dengan alis yang tebal, yaitu Rock Lee. Kehidupan seorang mangaka bisa sangat keras dan menegangkan, dengan deadline waktu yang ketat dan jam kerja yang panjang. Jadi alangkah baiknya mempunyai teman yang juga memahami perjuangan dan kerja keras yang bisa menjaga semangat kalian. Ketika masa-masa sulit, kamu membutuhkan seseorang yang bisa memberikanmu kata-kata penyemangat. Jadi ketika Kishimoto mengatakan dia tahu apa yang saya alami, saya merasa dia benar-benar tahu. Kemanapun mereka pergi setelah ini, Oda dan Kishimoto telah meninggalkan jejak dalam sejarah anime dan manga. Keduanya sukses menjadi manga dan anime terbesar di dunia dengan ceritanya yang memiliki makna dan pelajaran yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Persahabatan mereka menunjukkan bahwa persaingan bisa berjalan beriringan dengan rasa saling dukung. Dan kita harap mereka tetap berteman seumur hidup.